Tapi nyata-nyata setelah dicek di rumahnya sangat kaya raya. Dijadikan profesi. Dijadikan profesi. Sampai berani nyewa anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV kembali ke kediaman dari Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Beliau adalah Ketua PCNU Kota Kediri. Kita akan ngobrol. Ini santai saja temanya. Yai, ini saya mau tanya tentang hal yang kerap terjadi di masyarakat begitu, tentang memberi gitu, menyantuni orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang tidak mampu begitu di pinggir jalan. Di satu sisi mungkin ada sejumlah aturan mungkin yang tidak membolehkan, tapi di sisi lain kita sebagai manusia kerap juga terenyuh begitu ketika ada pengemis gitu. Dan kita mau ngasih aja lah, pokoknya ngasih aja, boleh atau enggak kita ngasih aja. Tapi juga ada fenomena itu pengemisnya gadungan begitu, fiktif begitu. Aslinya dia nggak miskin-miskin banget begitu, tapi kemudian berpenampilan seperti itu supaya membuat orang memberi uang begitu. Kira-kira kalau menurut pandangan Gus Ab ini, bagaimana kita sebaiknya menyantuni atau memberi kepada mereka yang kurang mampu? Begini, jadi berbagi sodako itu memang bagian dari ajaran agama Islam. Di dalam kita berbagi, bersedekah, itu memang ada skala prioritas. Di antara skala prioritas yang kita prioritaskan untuk kita beri adalah keluarga. Nabil kurba wal yatama wal masakin. Keluarga yang kerabat, yang dekat, mungkin juga tetangga, kemudian anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Kalau fenomena yang tadi disampaikan bahwa di jalan itu, saya kira kan pemerintah di dalam menetapkan peraturan ini kan tentu ada hikmahnya, ada maknanya, ada manfaatnya. Mengapa pemerintah melarang untuk orang miskin yang minta-minta di jalan itu kita beri? Tentu ada kejadian, ada alasan yang positif demi untuk warganya. Nah, saya kira kalau kita mau memberi, pemerintah juga sudah menyiapkan yang namanya dinas sosial. Ada panti asuhan di organisasi-organisasi. Kemudian juga ada panti jumbo. Saya kira kalau diberikan ke sana akan lebih bermanfaat, kemudian tepat sasaran. Ini begitu. Karena untuk jaga ini juga itu tadi yang mungkin yang fiktif itu ya. Nyatanya kan tidak sedikit yang fiktif. Atau memang betul-betul tidak fiktif, ada kekurangan. Tapi nyata-nyata setelah dicek di rumahnya sangat kaya raya. Dijadikan profesi. Sampai berani nyewa anak kecil. Tapi kalau kita berpikir simpel, ada cuma 2.000, cuma 3.000, cuma 1.000 misalnya, ya monggolah, nggak apa-apa. Ya walaupun toh itu kalau dihitung kita 1.000, kita 2.000, tapi orang lain juga sama, kali berapa? Tapi kalau memberi gitu sebaiknya niatnya apa, Kiai? Kalau kita gitu sebagai masyarakat gitu menemukan di jalan untuk memberi, ya saya kira niat untuk sodako. Bab yang namanya sodako itu dari orang yang atas ke bawah. Nah, itu artinya tidak masalah ya sebenarnya untuk saling membantu begitu. Tidak apa-apa. Tapi akan lebih tepat sasaran jika diarahkan ke memang lembaga-lembaga yang mengurusi itu ya. Kan banyak lembaga-lembaga yang menampung dana sosial untuk para duafa, kalau itu dimaksimalkan, saya kira juga bagus. Dan pemerintah melarang untuk tidak memberi itu pun sampai sekarang tidak ada sanksi tegas.
Kalau kita memberi kemudian kita kena sanksi, kena denda atau kena pasal, kayaknya juga enggak. Ya memang aturannya enggak boleh gitu aja. Iya. Oke. Kalau gini Kiai, ini kan ada kaitannya sama kemiskinan begitu, yang bagaimana kita sebagai umat gitu supaya bisa ikut mengentaskan kemiskinan ini, supaya kemudian tidak ada lagi pengemis, misalnya itu yang sempitnya begitu, tidak ada lagi pengemis di jalan-jalan. Kita sebagai masyarakat sebaiknya seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau tidak ada yang miskin, saya kira kan tidak mungkin. Iya. Tetapi perlu kita tengok, kalau kita kepingin jangan sampai ada masyarakat yang kurang sejahtera atau bahasa sekarang itu nasibnya yang kurang beruntung. Itu mungkin karena diantaranya ada ketimpangan antara satu dengan yang lain, kemudian tidak ada penegasan di dalam pembayaran zakat bagi umat Islam kepada Basnas. Mohon maaf, ini kami sampaikan Basnas. Basnas ini yang menampung zakat profesi yang dikelola oleh pemerintah. Potensi Basnas ini nilainya luar biasa. Kalau misalnya dikelola begitu ya, dengan dikelola dengan baik, bagus gitu ya, masing-masing daerah. Kemudian Basnas dikelola dengan profesional, dengan keterbukaan, pemerataan. Saya kira tidak ada istilahnya orang Islam yang miskin melarat, tidak ada. Mungkin ekonominya kurang, cuma secara kebutuhan pokok mereka bisa teratasi begitu ya. Cukup ya. Cukup. Sekian, anggap aja 80% misalnya umat Islam. Kemudian yang punya kelonggaran, punya kelebihan materi, harta, anggap aja 60% atau 50%. 50% dari yang punya kelebihan materi, harta, kekayaan itu mengeluarkan untuk mengatasi yang hanya 30%. Saya kira turah-turah ya. Turah-turah, lebih. Artinya perlu koordinasi yang lebih bagus ya terkait Basnas dan zakat profesi begitu ya. Mungkin begini, ada orang yang memang tidak mau zakat di Basnas dikarenakan bayar sendiri, atau mungkin karena dia aktif di sebuah lembaga itu ada lembaga zakat infak sodakohnya misalnya ada. Oke lah, kita kurangi semuanya itu dari 50% yang punya kelebihan harta menjadi 40. Saya kira 40% mengangkat dari 40% yang nasibnya kurang beruntung, tidak mampu. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Tidak ada bahasa kemiskinan. Itu baru Basnasnya, belum dinas sosialnya. Belum kementerian sosialnya yang anggarannya yang luar biasa. Kalau itu betul-betul disampaikan, permasalahannya kan sederhana kan. Dia minta karena mungkin ada kekurangan fisik, mungkin anggota tubuhnya ada yang cacat, atau yang istilahnya kita itu ada yang tunagrahita misalnya. Itu dinas sosial yang buatkan sarprasnya, sarana prasarananya, dan saya kira jumlahnya nggak begitu banyak, dan itu ditampung saya kira cukup. Untuk yang lain nanti diatasi dengan Basnas itu. Selesai itu. Tidak ada yang tidak bisa. Mantap. Oke, sementara begitu Gus Ab. Terima kasih. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk semua dan bisa memberikan dampak positif bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.